Oke, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, tergantung teman-teman sedang menonton video ini di waktu kapan. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan Gendrawan, bisa dipanggil Ivan. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan ya, bagaimana atau perkenalan data science itu dengan Python atau Python for data science. Di mana nanti dalam pembahasan ini mungkin kita akan lebih tentang teori ya, tentang penggunaan Python untuk data science. Bahkan sekarang di tahun 2024 banyak sekali karir-karir ya, karir-karir tentang data science, kemudian pembelajaran kelas tentang data science seperti apa. Data science pun juga bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman, ada Python, ada R. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python untuk data science. Nah, sebelum ke situ, kita akan bedah dulu nih dari data science itu sebenarnya apa ya? Nah, mungkin kalau misal teman-teman baca di luar sana, banyak sekali pengertian tentang data science. Cuma di sini saya akan menjelaskan bahwa data science ini sebenarnya adalah bidang interdisipliner ya, yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur atau dan tidak terstruktur. Nah, ini menggabungkan berbagai bidang seperti statistik, kemudian machine learning atau pembelajaran mesin, dan pengetahuan domain untuk menganalisis dan menafsirkan data yang kompleks. Jadi, data science itu adalah ilmu data ya, di mana goals-nya adalah untuk menganalisa sebuah data. Nah, mengapa Python ini untuk data science? Nah, hubungannya itu seperti apa? Nah, Python ini telah menjadi salah satu bahasa paling populer untuk ilmu data atau data science karena kesederhanaannya dan banyaknya perpustakaan yang tersedia untuk manipulasi dan analisis sebuah data. Alasan utamanya itu sebenarnya seperti ini ya, kemudahan belajar. Nah, kenapa kok dikatakan kemudahan belajar? Karena sintaks sederhana Python ini membuat dapat diakses oleh pemula. Jadi pembelajaran Python itu lebih mudah untuk pemula ya. Mulai dari materinya, mulai dari aplikasinya seperti apa. Nah, Python ini lebih mudah digunakan. Nah, seperti apa nanti setelah materi kita akan lakukan praktek seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ekosistem yang kaya. Nah, ekosistem kaya itu maksudnya seperti apa? Nah, Python ini memiliki library ya ataupun perpustakaan yang banyak. Salah satunya adalah NumPy, Pandas, Matplotlib dan ini apa namanya sklearn ya. Yang penting untuk tugas ilmu data. Kemudian yang nomor tiga ini adalah dukungan komunitas, di mana Python ini memiliki komunitas yang besar dan aktif, menyediakan banyak sumber daya dan dukungan untuk proyek ilmu data. Kemudian perpustakaan yang kita sempat bahas tadi ya, dari perpustakaan dari Python itu apa aja, dan NumPy ya, NumPy ini paket dasar untuk komputasi numerik ya dengan Python. Ini memberikan dukungan untuk array dan metrik, di mana nanti kumpulan fungsi matematika ini akan beroperasi pada struktur data. Untuk prakteknya gimana nanti kita akan coba ya. Nah, kemudian nomor dua ada Pandas. Nah, ini penting untuk manipulasi data dan analisis data. Ini menyediakan struktur data seperti seri dan data frame untuk menangani dan menganalisa data secara efisien. Kemudian ada Matplotlib, ini untuk membuat visualisasi statis. Kalau misal teman-teman tahu diagram, grafik, nanti pakai Matplotlib kayak gitu. Kemudian nomor 4 adalah Seaborn ya. Jadi ini lebih fokus ke di atas Matplotlib ya. Dia menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambar grafik, statistik yang menarik dan informatif. Jadi ini ada ya kenaikan atasnya dari Seaborn, Matplotlib kayak gitu. Kemudian yang nomor 5 ini pustaka pembelajaran mesin yang menyediakan alat sederhana dan efisien untuk penambangan data dan analisis data. Penambangan data itu mining ya, jadi data itu akan kita ambil, akan kita tambah. Itu juga bisa menggunakan library sklearn itu. Kemudian nomor 6 ini Jupyter Notebook ya, ini untuk coding. Jadi untuk kita coding itu di mana, dan ini open source. Cuman di sini nanti kita akan pakai yang Google Colab ya, Google Collaboratory yang nantinya fungsinya sama dengan Jupyter Notebook.
Oke, kemudian sebenarnya kalau kita ngomongin tentang data science, itu alurnya seperti apa? Nah, untuk alur sendiri, untuk versi sederhananya, ini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama ada data collection, di mana data collection ini adalah sebuah proses kita itu mengumpulkan data dari mana aja. Nah, pengumpulan datanya seperti apa bisa kita cari di Twitter, bisa kita scraping data di Play Store, bisa kita cari juga database-database yang open source yang bisa kita akses di perpustakaan di internet itu ada. Yang penting yang perlu kita pahami di sini adalah jangan sampai data yang kita scraping ini disalahgunakan. Kecuali kalau untuk penelitian, untuk pembelajaran kuliah, untuk pembelajaran kita sebagai portofolio data science atau nanti untuk keperluan pekerjaan itu bisa dipertimbangkan seperti itu. Baru setelah data collection selesai, maka step berikutnya adalah data cleaning atau pembersihan sebuah data. Nah, pembersihan sebuah data ini adalah suatu proses di mana nanti kita dapat menghapus, memperbaiki kesalahan, menangani nilai yang hilang, atau ada nilai yang belum ini ya ada atau kosong itu nanti akan diperbaiki dalam proses cleaning data dan memastikan bahwa data ini dalam format yang dapat digunakan sehingga kenapa kok pembersihan data atau data cleaning ini penting karena goalsnya ketika data ini akan kita kelola akan kita analisis itu biar maksimal seperti itu. Kemudian nomor 3 ini adalah data eksplorasi atau tidak ya. Jadi nomor 3 ini adalah proses di mana kita menganalisis karakteristik utama data. Seringkali memvisualisasikannya dalam untuk menemukan pola, menemukan anomali dan memeriksa asumsi. Jadi di data eksplorasi ini datanya kita akan visualisasi. Kira-kira strukturnya seperti apa yang bisa kita ketahui untuk keperluan analisis sebuah data. Kemudian selanjutnya ada pemodelan data. Nah, pemodelan data ini menggunakan statistik dan algoritma pembelajaran mesin untuk membuat prediksi atau mengklasifikasikan data. Nah, apa aja dalam proses pemodelan atau data modeling? Ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, seperti itu. Nah, klasifikasi biasanya nanti ada penggunaan algoritma, seperti algoritma klasifikasi untuk naik bias, kemudian ada C45, kemudian ada lagi yang extreme gradient boost, banyak sekali clustering, ada yang K-means, ada yang regresi, ada yang regresi linear. Nah, tentunya untuk yang data modeling kita akan bahas lagi next materi ya. Jadi kita akan fokus ke alur sebuah data dulu seperti itu. Nah, kemudian terakhir nomor 5 ya adalah visualisasi data di mana ketika analisis sebuah data itu sudah ada hasil, tentunya kalau kita membuat sama ratakan orang, orang itu akan melihat lebih enak ketika ada diagram di situ. Mungkin kalau kita berpandangan seperti ini, oh itu kan kalau misal data by angka kan bisa dilihat, tapi kan itu buat kita, orang lain kan belum tentu dia tahu apa yang kita maksud, makanya ada namanya data visualisasi atau visualisasi data di mana proses ini membuat grafik dan bagan untuk mengkomunikasikan temuan secara efektif sehingga orang tuh bisa tahu ketika melihat grafik gitu. Kemudian nomor 6 adalah penyebaran ya. Jadi kenapa kok proses nomor 6 ini juga penting? Karena ketika sudah divisualisasikan, maka menerapkan model dalam lingkungan produksi yang dapat membuat prediksi secara real time. Jadi kalau konsepnya adalah real time, maka data yang kita ambil itu akan terus-menerus dilakukan kayak gitu. Jadi kalau ada perubahan otomatis diambil. Cuman kalau untuk pemula, untuk pembelajaran ini kita akan membahas dari proses nomor 1 sampai ke data visualisasi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh simpel data analisis menggunakan Python ya. Jadi setelah kita cek di sini import library ya. Dan nanti terus kita kelasnya jadi NP, ada import pandas, jadiin PD, matplotlib, jadiin PLT, dan import Python jadiin SNS. Nah, ini adalah sebuah rumus kode Python untuk mengimport library-library yang ada di Python untuk dikeluarkan. Agar nanti, kenapa kok ada import dulu? Supaya fungsi-fungsi dari library tersebut bisa muncul, bisa digunakan untuk nanti proses pengkodingan menggunakan Python. Kemudian
Kemudian selanjutnya ada loading dataset. Jadi dataset ini ada df, df ini adalah variabel ya, variabel. Jadi maka si data CSV ini adalah data yang akan kita kelola, akan dibaca oleh read CSV seperti itu. Data itu akan kita masukkan ke sini supaya bisa dianalisa. Kemudian ada display. Jadi kalau misalnya kita masukkan fungsi print df.get, maka yang akan didisplaykan adalah data di dalam data.csv ini nomor 5 dari kepala atau dari atas begitu. Nah, cleaning the data, drop NA itu artinya menghapus data-data kosong. Eksplorasi data itu kita akan divisualisasikan untuk deskripsi data itu isinya apa, struktur datanya itu seperti apa. Visualisasi data itu nanti nama kolom yang akan kita visualisasikan tuh. Misalnya ada fungsi jumlah pembelian ya di tanggal segini jumlahnya ini, maka yang akan divisualisasikan adalah jumlah pembeliannya seperti itu. Gunakan displot. Ini kemudian ada simple linear regression, jadi nanti ada fungsi seperti ini akan dianalisa, akan memasukkan data training, di split, dibagi, kemudian setelah itu akan dikelola oleh algoritma regresi linear. Jadi untuk yang terakhir, ini untuk splitting data, pembagian data training dan data testing, kemudian akan dites dengan 0,2, random set-nya 42, maka akan direnderkan sejumlah 42, kemudian akan di training, ini adalah fungsi training klasifikasi. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke penjelasan berikutnya ya, tentang penjelasan training data, kemudian setelah prediksi, jadi akan diprediksi ya, jadi setelah kita latih datanya, maka akan diprediksi di sini. Jadi ketika prediction sama-sama model prediksi data testing ya, kemudian akan dievaluasi menggunakan mean square error atau MSE seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh data untuk pengenalan kita belajar data science. Dan buat teman-teman yang ingin serius untuk mendalami Python for data science, boleh dipelajari materinya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh gabung di grup di bawah, di link di bawah ini ya, untuk masuk ke grup mentor diskusi tentang Python for data science seperti itu. Oke, untuk materi pengenalannya, pengenalan data science tentang Python mungkin seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sambung di grup komunitas data science for Python dari kelas Python IC seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat belajar.